Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok praktikum analisis dan perancangan perangkat lunak. Pada kesempatan ini kami akan menjelaskan mengenai kebutuhan fungsional dan kebutuhan non-fungsional yang ada pada e-payment. Kemudian selanjutnya ada daftar nama kelompok. Di sini yang bertugas sebagai ketua yaitu ada Irsyad Sofan Fauji dengan NIM 34112010032. Terus ada saya sendiri, Dimas Singgih dengan NIM 34112010039. Kemudian selanjutnya ada Bella Aprilia dengan NIM 34112011138. Dan terakhir ada Rahma Nuraisah dengan NIM 34112011135. Selanjutnya yaitu langsung masuk ke pendahuluan. Dengan adanya perkembangan teknologi informasi memberikan dampak pada berbagai aspek kehidupan, termasuk dunia bisnis perdagangan. Salah satu konsep bisnis baru dikenal dengan istilah e-commerce, yang dimana perdagangan melalui media internet. Jadi proses pemesanan barang dikomunikasikan melalui internet untuk terjadinya suatu transaksi. Dibutuhkannya pembayaran secara online yang dikenal dengan istilah e-payment. E-payment adalah pembayaran yang dilaksanakan secara elektronik. Di dalam transaksi e-payment, uang disimpan, diproses dan diterima dalam bentuk informasi digital, dan prosesnya melalui alat pembayaran elektronik. Dengan adanya e-payment, dapat meningkatkan efisiensi pembayaran dengan mengurangi biaya transaksi. Terdapat beberapa macam e-payment, seperti e-wallet, e-cash, smart card, dan pembayaran kredit card, yang selama ini dikenal dengan Moto. Kebutuhan fungsional dan non-fungsional dalam e-payment. Kebutuhan fungsional harus dapat menggambarkan layanan-layanan yang bisa diberikan sistem kepada pengguna secara mendetail. Dan kebutuhan non-fungsional yaitu menitikberatkan pada properti perilaku yang dimiliki oleh suatu sistem. Untuk penjelasan selanjutnya akan dijelaskan oleh Saudari Bella. Silahkan. Untuk kebutuhan fungsional. Kebutuhan fungsional merupakan gambaran dari proses mengenai sistem yang berjalan pada sistem pembayaran online. Pada dasarnya, ada 3 hal yang dikerjakan sistem ini: menerima masukan, mengelola masukan, dan mengeluarkan respon hasil dari pengolahan. Untuk kebutuhan fungsionalnya yaitu ada 5. Yang pertama, sistem dapat melihat informasi dari data yang diinputkan. 2. Sistem dapat menangani permintaan Copa Plus Card dari user. Yang ketiga, sistem dapat transfer. Keempat, sistem dapat menangani permintaan PayPal balance. Yang kelima yaitu sistem dapat menangani permintaan Copa Plus Card balance. Selanjutnya akan dibacakan oleh Saudara Irsyad. Baik, di sini saya akan menjelaskan kebutuhan non-fungsional. Kebutuhan non-fungsional dibagi menjadi 2 bagian, yaitu analisis kebutuhan perangkat lunak dan analisis kebutuhan perangkat keras. Analisis perangkat keras bertujuan untuk memudahkan proses perancangan dan implementasi dalam pembangunan sistem ini. Untuk hardware-nya dengan spesifikasi. Di sini prosesor dengan spesifikasi Intel Core i3 model M370 dengan kecepatan 2,4 GHz. Terus di sini ada memori dengan spesifikasi 1 GB atau 1024 MB DDR3. Terus hardware drive dengan spesifikasi 320 SATA. Lalu ada video card dengan spesifikasi Intel HD
graphic up to 729. Selanjutnya ada display dengan spesifikasi 1280 dikali 720. Untuk softwarenya itu ada sistem operasi dengan spesifikasi Windows 7 Unlimited 64 bit. Lalu ada software browser dengan spesifikasi Mozilla Firefox, lalu ada Google Chrome. Lalu untuk softwarenya ada PHP dan HTML editor. Spesifikasinya Sublime Text 2. Lalu software ada SAM dengan spesifikasi Windows dengan versi 32 strip 5.6.30 PC 11. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Saudari Rahma. Untuk kesimpulannya, kebutuhan fungsional dan non-fungsional dalam e-payment. Kebutuhan fungsional harus dapat menggambarkan layanan-layanan yang bisa diberikan sistem kepada pengguna secara mendetail. Non-fungsional menitikberatkan pada properti perilaku yang dimiliki oleh suatu sistem. Ya, terima kasih untuk teman-teman kelompok yang sudah menjelaskan mengenai kebutuhan fungsional dan non-fungsional dalam e-payment. Mungkin cukup sekian yang bisa kelompok kami jelaskan. Terima kasih atas perhatiannya. Semoga apa yang kami sampaikan bisa bermanfaat untuk teman-teman yang menonton video ini. Cukup sekian. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.